Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Rabb, asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi fathah wa nasrah wa nurah wa barakatah wa hudah wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Pak Kiai, Pak Imam besar kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keselamatan wal afiyah hingga akhirnya husnul khatimah, dan berberkah apa yang kita baca tadi, yang kita khatamkan tadi, sehingga 60.000 malaikat mengaminkan doa kita, doa orang-orang yang khataman Al-Quran. Ustadz Ghafirin, para ustadz yang hadir, dan seluruh Gen Z yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, walaupun tidak saya sebutkan nama dan asal serta statusnya, mudah-mudahan Allah sudah sebutkan namanya sebagai penghuni surga. Walaupun tidak saya sebutkan satu persatu nama dan statusnya, mudah-mudahan sudah dicatatkan sebagai statusnya sebagai orang yang akan masuk surga bi ghairi hisab, dan bertemu dengan Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu nikmat yang paling besar untuk kita syukuri adalah kita ketemu dengan sholat berjamaah. Kita ketemu dengan sholat berjamaah. Bahkan kita bertemu dengan takbiratul ihramnya imam. Itu nikmat yang sangat besar. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumiddin menceritakan tentang dikutip dari Imam Abu Sulaiman. Kata Imam Abu Sulaiman, dahulu kami ketika ada saudara kami yang terlambat sholat berjamaah, dia tidak dapat takbir pertamanya imam, maka kami akan takziah selama 3 hari 3 malam. Pernah dengar takziah? Tahu takziah? Apa takziah? Takziah biasanya untuk apa? Untuk apa? Orang meninggal. Untuk apa takziah itu? Menghibur. Kenapa dia dihibur? Karena dia sedang kena musibah. Sekarang kita lebih fokus kepada musibah dunia. Kata Imam Abu Sulaiman, dahulu kami para salaf asli, bukan salaf KW, ya. Salaf asli. Dahulu kami salaf original, ya, yang akhlaknya benar-benar salafus saleh. Dahulu kami para salaf ini, orang-orang saleh di antara kami, kalau ada saudara kami yang terlambat ke masjid dan dia tidak mendapatkan takbir pertamanya imam, maka kami akan mendatangi rumahnya selama 3 hari 3 malam menghibur dia. Ini orang lagi kena musibah. Musibah apa? Musibah akhirat karena terlambat datang sholat berjamaah. Subhanallah. Kalau ada saudara kami yang tidak datang sholat berjamaah, kalau tadi baru terlambat. Kalau ada saudara kami yang tidak datang sholat berjamaah, maka kami akan mendatangi rumahnya selama 7 hari 7 malam untuk takziah, menghibur. Musibah apa yang mengenaimu? Betapa besarnya musibahmu itu. Kenapa? Karena engkau tidak datang sholat berjamaah. Sebaliknya, berarti kita yang dapat sholat berjamaah subuh hari ini sedang mendapatkan nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Seorang sahabat Ansar sedang berada di kebunnya. Ketika dia sholat sunnah, ada burung yang hinggap terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Ketika dia mendengarkan suara burung tersebut, dia sedang sholat, terlalaikan sedikit.
gara-gara suara burung tersebut. Maka setelah dia sholat, dia langsung sedekahkan wakafkan daripada kebun kurmanya, karena gara-gara itu dia terlalaikan daripada sholatnya. Subhanallah, nikmatnya kita hari ini, subuh ini, Gen Z mendapatkan sholat berjamaah dipimpin oleh guru kita Pak Kiai, Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah. Sahabat Nabi SAW kalau masalah sholat, Nabi kan waktu Mi'raj, dari Isra Mi'raj, waktu Isra naik ke atas burak, malaikat Jibril bilang, turun ya Rasulullah, turun. Untuk apa turun? Sholatlah di sini. Lalu setelah sholat Nabi SAW ditanya sama Jibril, apakah kau tahu di mana engkau sholat tadi? Kata Nabi SAW, saya tidak tahu. Maka Jibril alaihissalam, itulah kota Madinah. Maka pada akhirnya nanti Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Lalu lanjut lagi naik buruknya, sampai di suatu tempat disuruh turun lagi sama Jibril alaihissalam. Turun ya Rasulullah, sholat 2 rakaat. Setelah sholat Nabi SAW, Nabi bertanya, ini di mana? Ini Baitul Laham. Oh, sekarang bahasanya Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Berangkat lagi sampai di sebuah pohon, turun lagi Nabi Muhammad SAW, sholat di sana. Nabi nanya, pohon apakah itu? Itu adalah pohonnya, wah rusak jaringannya drone-nya. Gara-gara kita cerita buruk, drone ngalah. Kita cerita buruk, drone-nya jatuh. Mampir di suatu tempat, di suatu pohon. Lalu Nabi Muhammad SAW ditanya sama Jibril alaihissalam, ini pohon apa ini? Tempat apa ini? Maka Jibril alaihissalam menjawab, ini adalah pohon tempat Nabi Musa berdoa. Doanya Nabi Musa di dalam surah Al-Qasas ayat 21. Apa doanya Nabi Musa di situ? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nah, ini kalau ada yang mau dapat jodoh, nah, bacain. Bukan selalu jodoh pasangan, enggak selalu. Mau jodoh pekerjaan, nah, baca itu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Insyaallah dimudahkan jodohnya. Jodoh dengan pekerjaannya, jodoh dengan pasangan hidupnya nanti. Tapi ini Gen Z kayaknya ndak usah mikir kawin dulu, nikah dulu ya Ustaz ya. Nikahi dulu ilmu. Berjodoh dulu dengan ilmu. Berjodoh dulu dengan ilmu. Kalau sudah berjodoh sama ilmu, insya Allah jodoh untuk pasangan hidup gampang itu. Ada juga orang langsung jodoh pasangan hidup dicarinya, lupa dia berjodoh dengan ilmu. Akhirnya setelah nikah baru menyesal. Coba aku tahu dulu, saya belajar memang baik-baik. Bernikah dulu, nikahi dulu ilmu, nikahi dulu kitab-kitab itu. Nikahi dulu buku-buku pelajaran sehingga banyak karyanya, baru nanti menikah dengan pasangan hidupnya. Alhamdulillah. Syukur kita hari ini. Syukur bukti ta'zim, bukti kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat. Ada satu binatang yang sering kita anggap sebagai binatang yang cerdas. Apa itu? Mohon maaf, anjing. Anjing itu salah satu binatang yang cerdas. Kenapa disebut cerdas? Kalau disuruh jalan, go, go. Suruh stop, stop, stop. Suruh lompat, lompat dia. Suruh diam, diam dia. Kepada siapa dia mau nurut? Kepada siapa? Kepada yang memberi dia makan. Berarti anjing tersebut tahu bersyukur. Bersyukur itu apa? Nurut, manut kepada yang ngasih makan. Itu disebut bersyukur. Kita manusia yang ngasih makan siapa? Allah. Berarti bukti syukur kita nurut manut sama perintah Allah. Jadi kalau ada orang yang lisannya alhamdulillah, 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 tapi tidak mau sholat, berarti belum syukur itu. Kenapa? Belum nurut manut sama yang ngasih dia makan. Subhanallah. Kita dari dalam rahim ibu udah dikasih makan, lahir udah dapat makanan. Syukurnya kita adalah ta'zim, memuliakan yang memberi nikmat itu. Kalau ada orang tidak nurut manut sama perintah Allah, subhanallah, lebih hebat, mohon maaf, binatang tadi bersyukurnya. Kok dia baru dikasih 3 bulan makan udah nurut manut sama tuannya. Kita dari sebelum lahir udah dikasih makan, kenapa tidak bisa nurut manut sama yang ngasih makan? Orangnya disebut syakir.
Orangnya disebut syakir, bukan Syakir Daulay, Syakir aja. Syakir itu orang yang pandai bersyukur. Ada di atasnya Syakir, apa itu? Syakur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Kata Allah, sedikit sekali dari hambaku yang syakur. Apa syakur? Orang yang mensyukuri apapun itu, meskipun itu adalah musibah. Jadi kalau baru bisa mensyukuri nikmat namanya syakir. Tapi kalau sudah dapat mensyukuri musibah namanya syakur. Nah ini Gen Z. Gen Z mesti jadi apa? Syakir dan juga syakur. Orang yang pandai mensyukuri musibah. Nah, ada seorang kakek-kakek di daerah Arab, memang orang sudah biasa itu naik gunung untuk berkhalwat sama Allah. Naik ke gunung tuh. Makanya Nabi SAW menerima wahyu di Gua Hira. Naik ke atas gunung ngapain? Berdua-duaan sama Allah. Dan tradisi itu masih dilanjutkan sampai sekarang. Masih banyak orang-orang tua daerah Libanon sana, daerah mana, naik ke atas gunung untuk beribadah berdua-duaan sama Allah. Me time. Me time atau couple time? Me time. Me time sama Allah Subhanahu wa taala. Healing. Healingnya benar. Bahkan kakek-kakek yang sudah tua, yang sudah pincang, yang sudah sakit punggungnya, sakit kakinya, itu pakai tongkat naik gunung. Nah suatu ketika ada kisah yang menarik. Ada seorang kakek-kakek, dia pakai tongkat naik gunung. Kenapa? Sampainya di atas gunung, dia berdoa sama Allah, dia sholat, dia berdua-duaan sama Allah, baca Quran, khatam Quran, dia berdoa berdua-duaan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada Gen Z yang lewat. Ada anak muda lewat. Anak muda ini lewat karena dia lihat ini kakek-kakek menangis, sembari dia lihat usahanya, ini kakek pakai tongkat tapi berusaha naik gunung. Dia berdoa, dia keraskan suaranya, ini anak muda ini Gen Z ini. Dia bilang, ya Allah, itu orang semangat sekali beribadah tapi kakinya sakit, tolong sehatkan ya Allah. Ini anak muda berdoa, ya Allah, itu orang tua kakek-kakek sakit tapi tolong sehatkan karena dia masih semangat beribadah. Terdengar sama orang tua tadi, dipanggil, hei Gen Z, sini. Kebetulan dari Surabaya ini Gen Z-nya. Ditanya, kenapa kau doakan saya, apa doamu tadi? Kata anak muda ini, saya mendoakan engkau wahai Syekh, supaya engkau bisa sehat, supaya enak kau naik gunung, supaya enak sholatmu kalau engkau sehat wahai Syekh. Apa jawaban Syekh tersebut? Jangan kau doakan aku sehat, karena sekarang aku lagi sehat. Maksudnya apa Syekh? Yang 20 tahun yang lalulah itulah aku yang sakit. Yang hari ini yang kau lihat pincang, inilah aslinya sehat meskipun bungkusnya sakit. Yang kelihatannya sakit tapi aslinya sehat. Kenapa? Pincang tapi ku pakai sholat. Dahulu aku sehat kakinya, kuat main futsal tapi tidak kuat ke masjid. Itu yang sakit. Harusnya kau doakan aku waktu 30 tahun yang lalu, waktu aku masih jadi Gen Z. Gen Z yang bukan yang di sini, Gen Z yang tidak datang. Kenapa? Kuat main futsal, kuat main mini soccer, kuat jalan kaki, kuat lari, kuat maraton, kuat lari pagi berapa kilo, tapi tidak kuat ke masjid. Itu aslinya kakinya sakit. Ini kelihatan pincang dari luar, bungkusnya doang yang sakit, dalamnya sehat. Subhanallah, itu namanya syakur, sudah mampu mensyukuri musibah yang datang kepadanya. Karena apa? Karena pandai melihat nikmat Allah. Nah, selanjutnya sholawat serta salam. Ini belum masuk tausiahku ini Ustaz. Ini baru bersyukur ini. Selanjutnya sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat. Banyak-banyak solawat ya. Solawat yang paling singkat solawat. Solawat yang paling singkat solawat kan biasanya anak-anak muda suka yang singkat-singkat. Solawat Balya bin Malkan Al-Khidir. Solawatnya Nabi Khidir. Sallallahu ala Muhammad. Sampai situ. Atau biasa kita sebut solawat Jibril. Nah, sekarang dijadikan syair, disambung dia. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad
يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين semuanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sholawat paling singkat. Saya dapat ijazah dari guru saya mengamalkan sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad 1000 kali sehari. 1000 kali sehari. Siapa yang mengamalkan itu 1000 kali dalam sehari, maka mustahil miskin. Pasti kaya. Pasti kaya. Amalkan itu 1000 kali dalam sehari, pasti kaya. Ini semua yang hadir Gen Z harus jadi kaya. Kaya yang tidak takut miskin. Ya, jadi minta kekayaan sama Allah tuh mintanya begini, ya Allah berikan saya kekayaan yang kekayaan itu membuat saya tidak takut miskin. Karena orang kaya yang paling bagus adalah orang kaya yang tidak takut miskin. Sebaik-baik orang kaya adalah orang kaya yang tidak takut miskin. Seburuk-buruk orang miskin adalah orang miskin yang senantiasa berhayal kaya. Sebaik-baik orang kaya yang tidak pernah takut miskin. Kenapa? Karena kalau tidak takut miskin, masjid mau dibangun, saya. Ada mau dibantu, saya. Ada orang susah, bantu. Ada yang kenapa? Tidak takut miskin. Tapi kalau takut miskin, udah kaya, udah besar rumahnya, masih berebut warisan sama saudaranya. Kenapa? Takut miskin. Udah besar ininya, masih mau ini lagi, masih mau ini lagi. Kenapa? Dari awal sudah takut miskin. Berarti orang kaya yang tidak baik. Orang kaya yang baik, orang kaya yang tidak takut miskin. Orang miskin yang paling buruk, orang miskin yang senantiasa berhayal kaya sehingga malakul maut sudah datang kepadanya. Apa yang disebut di akhir hidupnya? Ya Allah, saya belum sempat kaya, kau sudah mau cabut nyawaku. Mati membawa penyesalan. Yang paling tidak bagus, kalau sudah miskin di dunia, miskin lagi di akhirat. Udah dia yang melarat, dia yang tidak mau sholat. Aduh, ini miskin dunia, miskin akhirat. Kalaupun takdirnya miskin dunia, mudah-mudahan jangan sampai miskin akhirat. Seperti siapa? Tahu Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni, seseorang yang semasa dengan Nabi SAW tapi tidak pernah ketemu Nabi. Anak muda hebat, Gen Z juga, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni semasa hidupnya saking miskinnya di dunia, apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni senantiasa cari makan di mazbalah, di tempat sampah. Uwais Al-Qarni itu. Kalau kita kayaknya zaman sekarang udah nggak ada kayaknya cari makan tempat sampah ya. Ikut aja itu acara caleg-caleg udah ada makanannya itu. Acara apalagi dekat-dekat pilkada ini, dekat-dekat pilpres banyak makanan, bagi-bagi makanan tuh banyak. Kalau nggak mau ikut yang begituan karena meragukan kehalalannya, acara yang lebih halal lagi, acara muludan. Ikut Gus-Gus tuh di acara mana tuh Gus ini mulut, ada makanan itu pasti. Kayaknya nggak harus di tempat sampah. Uwais Al-Qarni di tempat sampah cari makan. Uwais Al-Qarni cari tempat sampah makanan, tapi makanannya tidak seperti makanan kita, bukan rawon, bukan soto. Orang Arab makanannya apa? Roti. Kalau ada rezeki nanti berangkat umroh, itu kalau kita belanja, kalau kita ini ya, ada roti kadang-kadang dikasih sama penjualnya itu free. Free roti itu makanan orang Arab tuh, rotinya lebar. Itu roti itu cuma enak dimakan fresh, cuma enak dimakan pas panas aja, pas hangat. Kapan kau taruh di hotel, 5 menit setelah kau taruh di hotel langsung mengeras. Tidak bisa lagi dimakan, keras.
Nah, itulah yang diambil oleh Uwais Al-Qarni di tempat sampah yang kering-kering, roti kering itu, yang keras itu, Uwais Al-Qarni ambil. Lalu setelah beliau ambil, beliau celupkan di air. Setelah beliau celupkan di air, beliau makan. Lalu Uwais Al-Qarni mengatakan, ini sudah cukup untuk menegakkan punggungku karena hadhihi lailatis sujud. Malam ini malam sujud. Jadi Uwais Al-Qarni itu sholat tahajudnya seperti malaikat. Pernah dengar malaikat gimana sholatnya malaikat? Langit pertama semua ruku, langit kedua sujud aja kerjanya sampai hari kiamat. Nah, Uwais Al-Qarni itu kalau udah bilang hadhihi lailatis sujud, malam ini malamnya sujud, maka Uwais Al-Qarni akan sholat sunnah 2 rakaat dan di sujud terakhirnya dia akan sujud terus sampai adzan subuh dikumandangkan, baru bangkit dari sujudnya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Makan dari tempat sampah, hanya roti kering dicelupkan ke air, tapi sudah bisa membuat Uwais Al-Qarni sholat semalaman, sujud semalaman. Kita makan pagi rawon, makan siang ini, makan ini, ada cemilannya, ada mie ayamnya, tapi kenapa masih membuat kita sholatnya males? Subhanallah. Itu Uwais Al-Qarni, tidak mau miskin di akhirat. Udah miskin di dunia, tidak mau lagi miskin di akhirat. Harus begitu. Jamaah, amalkan sholawat sebanyak-banyaknya supaya jadi orang kaya. Sholawat Ummul Kitab, pernah dengar? Marilah kita buka acara ini dengan membacakan Ummul Kitab. Apa Ummul Kitab? Hah? Apa Ummul Kitab? Induknya Al-Quran apa? Suratul Fatihah. Solawat juga ada induknya. Kalau Al-Quran ada induknya, maka solawat juga ada induknya. Induknya Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Nadanya tadi Pak Kiai. Kalau imamin. Kalau di Mekah ada imam namanya Syekh Abdullah Al-Juhani. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tinggi nadanya dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Namanya Al-Juhani. Ada juga namanya Syekh Mahir Al-Muaqli. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, kayak orang nervous imam, tapi enak. Nah, getar-getar dia. Ada juga kalau di Madinah orang tua tuh Syekh Ali Hudhaifi. Istau istau. Lebih banyak batunya. Padahal anaknya tuh udah jadi imam Madinah juga, tapi masih lebih sering bapaknya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, kalau Gen Z kesukaannya itu terus apa? Masyari Rashid Al-Afasi. Nah, Masyari Rashid penyanyi. Makanya kalau mengaji banyak nada-nada nyanyi-nyanyinya. Gimana kalau Masyari Rashid itu? Mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Generasi galau ya, soalnya nada-nada galau. Ada juga yang galau banget, kalau itu galau biasa, ada yang galau banget. Namanya Syekh Hani Ar-Rifai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas,
malikin nas. Kalau versi penyanyinya Ebit G. Ade. Banyak. Kalau versi agak gaulnya Ariel Peter Pan. Ada banyak juga. Gitu. Bagai bintang di surga, tengah malam. Terus ini Hani Ar-Rifai gitu. Sorry dong. Ya, intinya perbanyak sholawat. Ummul kitab, induknya Al-Quran, Al-Fatihah. Induknya sholawat, sholawat Ibrahimiyah. Yang kita baca ketika kita tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Itu sholawat Ibrahimiyah, itu sholawat-sholawat. Ada sholawat yang jadi syair. Sallu ala khairil anam Al-Mustafa Badrit Tamam Sallu alaihi wa sallimu Ishfa' lana yawma az-ziham Ya nafsu tibi bil liqa Ya aynu qarri a'yuna هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. Kan enak kalau gitu ya. Ada lagi yang koploin, ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti, ti. Allah. Kalau saya pribadi tidak masuk, kalau saya pribadi. Tidak tahu kalau mungkin ada yang sambil joget sambil ingat Rasul, ya Allahu a'lam lah. Kalau saya, menurut saya, kalau saya kayaknya saya nangis saja belum tentu hatiku bersambung sama Rasul. Saya datang saja ke Madinah, saya ziarah saja ke Nabawi, saya masuk saja ke Raudhah, belum tentu hatiku tersambung sama Rasul. Apalagi sambil joget. Kalau saya, tidak tahu kalau yang lain. Ada lagi muncul, iku. Piye, iku. Kalau saya pribadi, sayanya susah gitu. Kita kan pengen sholawatan tuh biar inget Nabi gitu loh. Seperti siapa? Ada lagi sekarang jadi musik punk rock. Ya, ada itu yang dijadiin musik rock. Subhanallah. Padahal itu kan syair nikmat sekali itu. Lau kana bainana al-habib لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالب القرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. Itu apa tuh? Itu pengen ketemu Nabi tapi malu ketemu Nabi. Siapa yang begitu? Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah kalau sholawatan ratusan ribu dalam sehari. Kalau sholat sunnah ribuan rakaat, bahkan 1000 rakaat sehari. Ini banyak kayaknya nih mencontoh ya. Jomblo-jomblo. Makanya Rabi'atul Adawiyah itu jomblo. Jomblonya kenapa? Jomblo karena habis waktunya untuk Allah. Tidak mau dia. Tidak mau menikah. Tidak sempat menikah. Kenapa? Karena habis waktunya. Orang 1000 rakaat sehari sholat sunnahnya. 1000 rakaat. Sholawatannya ratusan ribu dalam sehari. Pas ditanya, wahai Rabi'ah kenapa segitunya? Apa jawaban Rabi'atul Adawiyah? Karena saya pengen jumpa sama Nabi. Tapi pengen jumpanya nggak mau malu-maluin. Kan ada orang pengen jumpa tapi malu-maluin. Perintahnya Nabi suruh minum duduk, dia masih sering berdiri. Nabi bilang kul biyaminik, makan pakai tangan kanan, dia masih sering makan pakai tangan kiri. Nabi suruh senyum kalau habis berwudu, dia susah banget senyumnya begini aja terus.
Makanya saya kalau ceramah itu bukan saya tidak menundukkan pandangan, saya lebih senang mengarah ke perempuan. Karena kalau perempuan dengar ceramah itu banyak ekspresinya. Kalau laki-laki dengar ceramah begini aja terus. Laki-laki dengar ceramah. Coba lihat kalau khutbah Jumat itu. Setengah mati khotimnya. Untungnya khutbah Jumat memang kita tidak boleh ketawa khutbah Jumat. Kalau khotibnya sudah bilang usikum wa nafsi bitaqwallah, sudah mengantuk semua itu. Kapan bangunnya? Pas khotib bilang Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Wih, enak juga Jumatan di Al-Akbar ini cepat. Bukan khutbahnya yang cepat, kau yang tidur. Namanya jilor, ngaji molor. Ada juga jider, ngaji nyender. Ada juga jikir, ngaji di tempat parkir. Itu kan Rabi'atul Adawiyah bilang, pengen ketemu Nabi tapi malu kalau ndak ada modal. Saya pengen ketemu Nabi, sekaligus Nabi SAW pamer saya ke Nabi yang lain. Wahai Adam, lihat nih ada umatku, nenek-nenek. Oh, saya sambil berdiri lah, biar ada kerjanya kameramen. Kalau saya duduk, dia tinggalkan kameranya. Saya berdiri, dia kerja. Supaya ndak gabut, gaji buta. Jamaah. Pengen ketemu Nabi tapi jangan malu-maluin. Minimal ada sunnahnya kita amalkan. Apa sunnah Nabi yang bisa kita amalkan hari ini nih? Oh, Nabi itu waktu mau sholat, Nabi mau sholat sunnah, ternyata di dindingnya Masjid Nabawi itu, mohon maaf ini, ada orang Badui, ada orang yang mungkin tidak tahu adab. Mungkin dia karena baru masuk Islam, dia tidak tahu adab. Kenapa? Dia meludah di dinding. Jadi Nabi mau sholat, dia lihat itu ada bekas ludah di dinding. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi dengan tangan mulianya, Nabi ngambil lap, Nabi SAW membersihkan itu dinding. Lalu Nabi mengajarkan tentang bagaimana kita memuliakan arah kiblat. Ada ulama seumur hidupnya tidak pernah selonjoran menghadap kiblat. Tidak pernah tidur kakinya menghadap kiblat. Ada ulama itu. Saking pengennya memuliakan arah kiblat. Apa itu maksudnya tadi hadis tadi itu salah satu sunnah Nabi yang bisa kita amalkan hari ini. Hari ini kita memuliakan kiblat dan Nabi memuliakan kebersihan masjid. Jadi teman-teman sekalian, habis kajian jangan ada bekas botol air mineralnya. Perempuan biasa ada tisu-tisunya itu bawa pulang. Kalau ada yang kecil-kecil kita ambil, tidak usah kita panggil lagi cleaning orang. Tolong bersihin ini mas, sudah kita ambil. Karena Nabi SAW tangan yang paling mulia, tapi Nabi ngelap, mohon maaf, ludahnya orang di dinding, saking memuliakannya arah kiblat. Kita kalau mau memuliakan masjid, mau ngikut sunnah Nabi, jangan pernah buang sampah di masjid. Jamaah, baiklah, karena sudah jam 5:35, maka dari itu saya mulai ceramahnya. Tadi belum mulai itu, baru sekapur siri. Apa sih judulnya? Rahasia muda penuh karya. 1. Apa rahasianya orang bisa berkarya? Tentu saja ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau meraih dunia maka raih dengan ilmu. Siapa yang mau akhirat raih dengan ilmu. Siapa yang mau keduanya raih dengan ilmu. Berarti modal rahasia yang pertama agar bisa punya karya, agar bisa menjadi manusia yang bermanfaat, agar bisa menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas adalah mesti ada ilmu. Bagaimana Ustaz caranya dapat ilmu? Suatu ketika Sayyiduna Ibni Abbas, siapa Ibni Abbas? Sepupunya Nabi, Abdullah bin Abbas. Rata-rata min ulama sahabat, rata-rata sahabat yang namanya Abdullah itu ulama. Jadi kan tidak semua sahabatnya Nabi ulama. Tidak semua sahabatnya Nabi itu kerja. Tidak semua sahabatnya Nabi itu ulama. Tapi daripada min ulama sahabat, daripada ulama Nabi yang menjadi sahabat Nabi, tapi dia juga adalah ulama, orang yang pandai mengingat hadis-hadisnya Nabi, banyak meriwayatkan hadis-hadisnya Nabi, itu rata-rata bernama Abdullah. Rata-rata bernama Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin banyaklah Abdullah. Namanya Abdullah. Ini rata-rata min ulama'is sahabah, daripada ulamanya para sahabat. Abdullah bin Abbas karena saking ulamanya ditanya sama orang, ditanya,
Ya Ibni Abbas, wahai Ibnu Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, wahai orang yang pernah didoakan sama Nabi, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Wahai orang yang pernah didoakan sama Nabi, orang yang banyak ilmunya. Karena Ibnu Abbas itu lahir 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Berarti beda 37 tahun umurnya sama Nabi. Karena 40 Nabi hijrah ke Madinah. 3 tahun sebelumnya Ibni Abbas lah lahir. Nabi di Madinah cuma hidup selama 10 tahun. Berarti usianya Ibnu Abbas waktu Nabi wafat itu hanya 13 tahun. Berarti kalau dari kecil sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu cuma berapa tahun sama Nabi, tapi menjadi ulamanya sahabat. Tapi banyak sekali hadis kalau kita baca an Ibni Abbas, an Ibni Abbas, an Ibni Abbas, an Ibni Abbas. Itu saking cerdasnya. Sedangkan ada yang bertahun-tahun sama Nabi, sedikit hadis yang diriwayatkan. Abdullah ini saking cerdasnya, makanya ditanya sama orang, wahai Ibni Abbas, wahai Ibnu Abbas, bimanil tal ilm, bagaimana caranya dapat ilmu? Kenapa kau hebat sekali dengan bisa engkau meriwayatkan hadis, bisa kau hafal semua yang dilakukan Nabi, bisa kau melakukan ini, bisa kau ini. Bagaimana caranya bisa dapat ilmu cepat, wahai Ibnu Abbas? Nah, ini rahasianya. Rahasia mudah, penuh karya. Nah, sebelum penuh karya, penuh ilmu dulu. Sebelum penuh karya, penuh ilmu. Bimanil tal ilm, bagaimana caranya engkau dapat ilmu, wahai Ibnu Abbas? Apa jawaban Ibnu Abbas? 1. Bilisanin saul, dengan lisan yang selalu bertanya. Bilisanin saul, dengan lisan yang senantiasa bertanya. Sekarang pengajian susah. Kalau tidak ada door prize-nya, tidak ada bertanya. Mesti ada hadiahnya dulu baru ada bertanya. Udahlah dapat ilmu, dapat sarung lagi ya. Bungkusnya doang. Bimanil ta'ilm, bagaimana caranya dapat ilmu? Bilisanin saul. Sekarang orang jarang bertanya. Maksudnya bertanya masalah akhirat. Lebih banyak masalah dunia. Kalau urusan akhirat susah nanya. Nanti mepet Ramadan baru DM, Ustadz bagaimana hukumnya bayar hutang puasa 2 tahun lalu? La haula, kemana aja lu 2 tahun? 2 tahun yang lalu baru dia mau bayar hutangnya. Tuh. Jarang yang bertanya, apakah sudah sah wudhuku ini? Benar nggak udah wudhuku ini? Benar nggak jilbabku ini? Benar nggak ini saya nutup auratnya? Benar nggak sholatku ini? Benar nggak kalau saya laki-laki sholat pakai kaos oblong? Benar sih benar, tapi jangan yang banyak tulisannya di sini. Tulisan alumni, orang sholat di belakangmu baca semua. Dodit, Ahmad, Budi. Mereka kalau panjang bacaannya imam, habis semua itu sarung dibaca semua. BHS, gajah duduk, gajah ini, gajah ini. Subhanallah, jadi jangan yang banyak tulisannya. Sah sih sah aja. Laki-laki jangan sampai yang jangkis, kalau sujud kelihatan naik. Udah bener nggak ini saya caranya sholat berjamaah? Gimana? Karena saking pengen cepet-cepetnya sholat, imam Allah, saya juga buru-buru Allah. Nggak boleh, selesaikan dulu imam sampai bar, baru kita Allahu Akbar. Sunnah segera menyusul imam takbiratul ihram, tapi jangan sampai belum selesai barnya imam, kita sudah takbiratul ihram juga, nggak sah. Jadi imam, kalau ada imam sholat, kita sholat berjamaah laki-laki, Allahu Akbar. Selesai dulu barnya imam, baru kita Allahu Akbar. Itu. Pertanyakan akhirat. Sekarang lebih kepo masalah dunia. Laki-laki mungkin tidak terlalu. Perempuan biasanya. Saya kadang-kadang lihat istriku itu. Instagramnya. Kak spill dong. Bagi linknya dong, spill. Spill dong abayanya, spill dong jilbabnya, spill dong ini gordennya beli di mana, spill dong ini. Kalau dunia spill Shopee bertanya. Tapi kalau urusan akhirat males bertanya. Biasanya begitu. Tapi kalau Gen Z penasarannya banyak. Suka bertanya. Suatu ketika Sufyan Ats-Tsauri, gurunya termasuk gurunya Imam Asy-Syafi'i, datang ke suatu kampung, duduk di sana. Ketika duduk di sana langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Adakah yang mau bertanya? Disuruh isi pengajian, beliau langsung masuk. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Adakah pertanyaan? Tidak ada yang angkat tangan. Langsung kata beliau, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya, kenapa begitu wahai Syekh? Kenapa kau langsung pulang? Belum ceramah. Dia bilang, kampung ini sudah mati.
Kampung ini sudah mati, maksudnya gimana? Karena sudah tidak ada lagi orang yang penasaran dengan ilmu agama. Tidak ada lagi orang yang mau bertanya tentang agama. Subhanallah. Maka kalau mau dapat ilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya, banyak-banyak bertanya. Coba tanyakan, apakah sudah benarkah wudhu saya ini? Sudah benarkah saya mandi besarnya ini, mandi junubnya? Sudah benarkah saya mandi haidnya ini? Sudah benarkah saya sholatnya ini? Sudah benarkah ini al-fatihahku ini? Ya kan? Isma, cara belajar Quran itu apa? Bukan hanya isma. Kalau kita banyak isma di YouTube saja. Isma wa tasmi. Dengarkan, perdengarkan. Dengarkan, perdengarkan. Mungkin mendengarkan sudah banyak, yang memperdengarkan ini yang masih kurang. Saya minta Gen Z harus memperdengarkan juga bacaannya. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bersambung bacaannya. Nabi kan SAW waktu belajar apa? Isma tasmi, isma tasmi. Dengarkan, perdengarkan, dengarkan, perdengarkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua. Ulang, 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. 1, 2, 3. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Nah, jangan tidak mau bertanya tentang bacaannya, akhirnya ngikut orang tua, ngikut ini. Banyak orang beralasan. Udah Ustadz emang lidahnya begini. Kalau orang Sulawesi lidahnya es semua. Jangan cari Ustadz di Sulawesi. Saya orang Sulawesi. Tidak ada Ustadz di sana. Yang ada Ustaz. Karena jadi es semua. Orang Sulawesi kalau mengaji, Bismillahirrahmanirrahim. Isa sulsilatil ardu silsalaha. Jadi es semua. Datang orang Jawa. Kok gitu mas bacanya mas? Oh gimana mas? Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Jadi J semua. Itu kalau bawa-bawa suku. Tapi nyatanya ada guru saya. Orang Sulawesi asli. Tapi juara internasional. Kenapa? Mau belajar. Banyak orang Jawa, orang Madura, orang Surabaya. Pak Kiai kita, orang sini orang Jawa. Bisa juara internasional mengalahkan orang Arab bahkan. Kenapa? Mau belajar, mau mendengar dan memperdengarkan. Dengarkan, memperdengarkan. Itu diantara bagaimana caranya dapat ilmu. Bilisanin saul. Datang lagi orang Sunda. Makanya kalau baca surah yang gampang-gampang aja. Apa baca yang gampang? Surah Al-Fil. Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terus tadi bilang F. Kalau orang Sunda biasanya susahnya itu di tasdid. Saya lihatnya tasdid. Kalau ketemu saya itu, aduh Masya Allah. Masya Allah. Double L, Masya Allah. Besok ikut kajian Gen Z ya. Iya, Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Double L. Nah, Allah, tasdid. Syiddah, tekan. Allah. Nah itu kalau tidak mau memperdengarkan, dia begitu-begitu aja di situ aja terus, enggak benar-benar. Nah, tapi buktinya ada orang Sunda juara dunia, kayak Haji Deden Makhyaruddin, orang Sunda, tapi dia bisa juara dunia. Kenapa? Mau mendengarkan dan memperdengarkan.
Jadi tidak bawa-bawa suku ini. Memang kalau tidak mau belajar, tidak mau bertanya, susah dapat ilmunya. Nah, ini Gen Z mesti banyak bertanya. Satu, apalagi wahai Ibnu Abbas, bagaimana caranya bisa dapat ilmu rahasianya? Wa qalbin aqul. Apa qalbin aqul? Hati yang mau berpikir, terbuka. Hati yang terbuka atau mudah faham. Kalau tadi banyak bertanya. Yang kedua, harus sudah bertanya, harus paham. Jamaah, ini banyak yang masih sekolah ya? Kelas berapa, Bu? Orang di dalam satu kelas, gurunya sama, materinya sama, tapi ranking santrinya berbeda-beda. Kenapa? Berarti bukan tergantung gurunya, bisa saja tergantung muridnya. Dalam satu pesantren kitabnya sama, kiainya sama, tapi beda-beda pemahaman daripada santri-santrinya. Berarti ilmu itu bukan hanya tergantung gurunya, tapi tergantung santri ataupun muridnya. Kita yang hadir di sini beda-beda pulang. Ada yang pulang bawa catatannya, ada yang pulang dengan pemahamannya, ada yang pulang ditanya, habis mana nak? Habis ngaji mak? Apa isinya pengajiannya? Apa ya pokoknya lucu. Ada yang pulang pokoknya lucu. Kamu ngaji apa enggak sih? Ya ngaji toh mak. Saya selfie nih tadi, dapat selfie. Pulangnya dapat selfie. Tapi meskipun begitu, niat datang ke sini untuk majelis ilmu itu sudah dapat pahala haji mabrur. Baru niat, belum nyampe. Duduk saja di sini ya. Duduk, julusakum, dudukmu di majelis ilmu itu sudah lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Duduk saja, ya. Tidak pegang la tamassu qalaman, tidak pegang pulpen, la taktubu harfan, tidak nulis satu huruf pun, karena kan mestinya kan nulis nyatet. Tapi ada orang datang aja, nggak nyatet. Tapi saya itu selalu baik sangka sama orang yang begitu. Imam Syafi'i waktu belajar sama Imam Malik, Imam Syafi'i menghafal dulu Al-Muwatta yang tebalnya segini. Imam Syafi'i menghafalkan selama 9 malam. Baru masuk belajar sama Imam Malik. Ketika bersama dengan Imam Malik, Imam Syafi'i gerakkan jarinya, dia tulis di telapak tangannya. Setiap diucapkan oleh Imam Malik, beliau beginikan di telapak tangannya. Imam Malik lihat dari jauh, wah ini anak bercanda nih. Anak bercanda nih, dipanggil, ya Muhammad ta'al, Muhammad sini, siapa namamu? Muhammad, dari mana? Suku Quraisy. Oh Muhammad dari suku Quraisy. Mana catatanmu? Ini guru. Mana catatannya? Ini. Mana pulpenmu? Ini guru. Maksudnya, setiap engkau berbicara saya catat di sini. Di mana? Bagaimana cara lihat catatanmu? Sudah ada di sini. Saya tanya Imam Malik, coba ulangi tadi. Semua yang diucapkan Imam Malik berikut sanadnya, hadisnya semua diucapkan detail sama Imam Syafi'i. Subhanallah. Makanya saya kalau pengajian ada yang tidak mencatat, saya bilang kayaknya cucunya Imam Syafi'i ini. Kayaknya keturunannya. Jamaah. Imam Bukhari pun demikian. Imam Bukhari Masya Allah. Oh nanti kita masuk Imam Bukhari karena dia ada rahasianya. Kenapa Imam Bukhari banyak karyanya. Ini daripada Sayyiduna Ibnu Abbas dulu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mardahuma. 1, banyak bertanya. 2, tidak boleh gagal paham. Udah gagal paham sumbu pendek pula. Tidak boleh gagal paham. Harus terbuka ini. Harus kita mengerti. Ada 1 botol air. Kalau kubuka ini, mau kumasukkan sini bisa? Tidak bisa. Buka dulu ini. Buka dulu ini baru bisa masuk airnya. Makanya banyak-banyak berdoa. Salah satu doa yang membuat Nabi sukses apa? Yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Doa kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu doa suksesnya. Wa qur rabbi zidni. Wa qur rabbi zidni ilma. Nabi tidak disuruh minta tambahan harta. Nabi tidak disuruh minta tambahan anak. Nabi tidak disuruh minta tambahan umat. Nabi tidak diminta tambahan-tambahan yang lain. Tapi Nabi disuruh sama Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Berdoalah untuk minta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan bagiku ilmu. Itu Nabi. Jadi minta supaya terbuka ini. Supaya gampang paham. Apalagi doa biar gampang paham. Doanya Nabi Musa alaihissalam. Rabbi syrah li sadri
wa yassir li amri. Sampai situ aja. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Sampai situ aja baca. Kalau sambungannya itu wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada itu untuk kalau mau ikut debat cawapres baru baca itu. Mau ikut debat baru baca itu supaya hilang kekakuannya lisannya dalam berbicara. Wahlul 'uqdatam min lisani. Kalau orang tua saya mengajarkan sampai sambung lagi sedikit. Waj'alli waziran min ahli. Ya Allah, jadikan asistenku, penerusku, pendampingku dari keluargaku sendiri. Maksudnya apa? Kalau sukses tuh jangan sendirian, ajak-ajak saudaramu. Ajak-ajak saudaramu. Kalau sukses tuh ajak-ajak juga keluargamu untuk ikut sukses bersama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ulang-ulangi itu baca. Supaya dimudahkan sama Allah. Bagi yang belajar, Allah mudahkan pelajaran. Bagi yang bekerja, Allah mudahkan pekerjaannya. Bagi yang sedang cari jodoh, Allah mudahkan jodohnya. Bagi yang sedang ini, Allah mudahkan amalannya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkan. Banyak-banyak berdoa biar terbuka ini hati. Yang ketiga apa? Satu, lisan yang bertanya, rahasianya Ibnu Abbas banyak ilmunya. Dua, terbuka hatinya untuk belajar, berdoa sama Allah supaya dibukakan. Yang ketiga, wa kaffim badhul. Kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang kalau mau dapat ilmu, lisannya mesti banyak bertanya, hatinya mesti terbuka biar paham. Dan yang ketiga, dia mesti keluar biayanya. Tidak bisa kalau selalu cari pesantren gratis. Kalau selalu cari yang gratis, kesini aja nggak gratis ini. Bayar parkir di situ tadi, saya lihat tadi antri. Si bayar parkir, jadi nggak usah menggerutu. Aduh, pengen pengajian aja harus bayar parkir. Tiket Coldplay aja mahal. Ini baru mau masuk masjid. Aduh, kenapa sih harus bayar parkir? Aduh, kita kan mau ibadah, kita kan mau ini. Siapa bilang kamu maksiat? Memang semuanya mau ibadah kok. Kadang-kadang memang kita dipaksa untuk sedekah tuh. Ada orang kalau untuk yang lain mau bayar mahal, tiket Coldplay dia mahal bayarnya, mau ini dia mahal bayarnya, ini mau mahal bayarnya, itu mau nonton apa itu, Army BTS tuh, ada pula itu N-Citizen, lampu-lampu doang dia beli itu mahal, merchandise-nya si Jongkok, itu mahal dia beli itu. Si Jongkok lagi live TikTok, beli dia stiker supaya bisa kirim biar bisa di notice sama Jongkok. Si Sehun, siapa lagi? Blackpink, Lisa, Rose, Jennie, Jisoo. Hafal? Al-Quran saja ku hafal, apalagi itu. Yang salah itu kalau kau yang itu kau hafal, Al-Quran tidak bisa kau baca, itu baru salah. Kalau kita cinta kan mesti kita hafal. Saya hafal tuh, sayap kanan RW ada Rodrigo, sayap kiri Vinicius Junior, di tengah ada Jose Lumato, CAM-nya ada Jude Bellingham, sudah 12 gol. Di belakangnya lagi ada Kamavinga, ada Chouameni, ada backnya Alaba, ada Rudiger, ada sebelah kanan ada Nacho, bisa juga pasang Lucas Vazquez di situ, bisa juga Carvajal di situ. Sebelah kiri ada Ferland Mendy, ada Fran Garcia, kipernya ada Kepa, ada Courtois, ada Lunin. Ada juga debut FC tidak pernah main-main sejak dibeli, Arda Güler. Tidak pernah debut sudah dibeli, tidak cedera terus. Kenapa hafal? Cinta Real Madrid, suka Real Madrid. Kalau kau cinta Nabi mesti hafal juga. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Tidak usah kau hafal pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja. Sekarang kamu muludan pakai bahasa Arab, kita perawi, tapi tidak tahu maknanya. Tidak membuat dia makin cinta sama Nabi. Gara-gara itu tadi, iku. Tidak ada dia bawa pulang. Mestinya kan kalau tidak ngerti bahasa Arab pakai mulu dan balita deh, mulu dan balitan. Gimana rawinya balita? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Tuh, maulid ala balita. Daripada kita baca bahasa Arabnya tapi tidak mengerti-mengerti. Attirillahumma
قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فأقول هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية. Ini saya kasih PR Gen Z, bikin karya, terjemahkan itu, bikin terjemahan, ya kan, kitab Barzanji atau kitab mulut yang lainnya, bikin terjemahannya, bikin nada-nadanya, supaya gampang dihafal sejarahnya. Apa tadi kata Imam Ja'far Al-Barzanji? Wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad. By the way, kita akan cerita tentang Sayyiduna Muhammad. Siapa Sayyiduna Muhammad? Ayahnya bernama Abdullah. Abdullah punya ayah bernama Abdul Muttalib. Abdullah adalah anak bungsu dari Abdul Muttalib. Anak paling gantengnya Abdul Muttalib menikahi seorang wanita bernama Siti Aminah. Menikah dengan Siti Aminah di usianya yang ke-18 tahun. Wih, berarti nikah muda bapaknya Nabi. Setelah menikah dengan Siti Aminah, sebulan-bulan madu, datanglah pedagang dari negeri Syam ke kota Mekah. Lalu sepulangnya pedagang itu ke negeri Syam, Sayyid Abdullah, bapaknya Rasulullah, ikut berdagang ke negeri Syam. 1 bulan menikah langsung LDR. Sepulangnya dari negeri Syam, Sayyid Abdullah tidak mengetahui bahwa Siti Aminah tengah mengandung. Pulanglah Sayyid Abdullah dari negeri Syam, merasakan letih di tubuhnya, merasakan sakit di tubuhnya. Mampirlah Sayyid Abdullah di kota Madinah, beristirahat di sana. Siti Aminah menunggu kedatangan suaminya, namun ternyata di kota Madinah Allah cabut nyawanya Sayyid Abdullah. Carawi nangis kita dengar kisah cintanya Sayyid Abdullah Siti Aminah. Belum lahir Nabi Muhammad SAW. Dicabut nyawanya Sayyid Abdullah di kota Madinah. Seorang wanita hamil mengandung di rumahnya, yaitu Siti Aminah, menanti kedatangan suaminya. Namun ternyata telah wafat. Sedangkan di perutnya ada manusia paling mulia, baru berusia 2 bulan di dalam kandungan ibundanya. Sallallahu alaihi wasallam. Nangis kita baca rawi, baca mulut itu kalau kita mengerti daripada apa yang dikisahkan di sana. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau udah kayak gitu udah tidak mungkin mau lagi iku-iku itu. Udah tersentuh hatinya dan kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti 3 modal rahasianya dari Sayyid Ibnu Abbas, Sayyiduna Abdullah bin Abbas. 1, lisan banyak bertanya. 2, qalbin akul. 3, ada biayanya. Keluar mau dia effort kalau untuk belajar ilmu. Seperti siapa? Cicitnya Nabi, Sayyid Ali Zainal Abidin, punya anak namanya Imam Bagir. Imam Bagir belajar dari gurunya. Setelah belajar dari gurunya, belajar apa? Suratul Fatihah. Pulang dari gurunya, masih kecil, masih TPQ. Ditanya sama Sayyid Ali Zainal Abidin, wahai Bagir, dari mana nak? Habis ngaji di TPA, Abi. Kau belajar apa nak hari ini, Abi? Wahai Bagir, saya belajar Al-Fatihah, Abi. Coba baca nak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim sampai selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Sayyid Ali Zainal Abidin, wahai khadim, wahai pembantuku, wahai asisten, ada berapa ekor onta di belakang? Ada 40.000 ekor onta, wahai Sayyid. 40.000 ekor onta. Waduh, kalau 1 onta 1 juta aja, 1 juta apa? Nggak mungkin 1 juta sih, 20 juta kali ya, 20 juta kali 40.000 ekor. Ada berapa emasku? Ada 3.000. Oh, kalau begitu ambil itu 40.000 ekor onta sama 3.000-nya, bawakan ke guru ngajinya Bagir.
Subhanallah. Kenapa? Saya sangat bersyukur anakku bisa baca Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah segitu banyak bayarannya kepada guru ngajinya. Sampai ke guru ngajinya Imam Bagir, kata gurunya, apa kau bawa ini? Tidak mau aku terima. Saya ngajarinnya ikhlas. Tidak pakai bayar-bayar. Jangan kau bayar. Bawa pulang, kasih pulang. Kata Sayyid Ali Zainal Abidin datang ke sana, saya mencontoh kakekku yang sangat menghargai ilmu. Siapa kakekmu? Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Kalau ada orang yang mengajariku satu ilmu, maka saya jadi budaknya. Saya tidak mungkin jadi budakmu, tapi saya akan memberikan semua hartaku. Seandainya ada 100.000 ekor ontaku, 100.000 ku kasih semua. Karena saya cuma punya 40.000, jadi 40.000 ku kasih padamu. Subhanallah. Mau keluar untuk ilmu. Jangan pelit untuk ilmu. Banyak orang pelit untuk ilmu tapi untuk kuota tidak. Kalau kuotanya habis pusing. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Baiklah, karena sudah jam 6 kita juga ada sesi tanya jawab. Kalau begitu saya lanjut dulu. Belum mulai ceramahnya Ustaz. Baru satu riwayat. Kalau mau disebut karya, mesti butuh ilmu, satu. Yang kedua, mesti niatnya baik. Kenapa niat? Nabi bilang innamal a'malu bin niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dikasih itu sesuai niat, bukan innamal likulli imri'in ma amal, bukan tergantung amal, tapi tergantung niatnya. Perbaiki niatnya. Maka Imam Bukhari pun ditanya. Imam Bukhari itu hebat. Namanya Muhammad. Imam Bukhari itu hebat. Keturunan orang miskin. Bahkan dikatakan orang tuanya Imam Bukhari itu adalah orang yang budak yang tidak pernah dibebaskan. Kan dulu kan hilang masa perbudakan itu. Orang tuanya Imam Bukhari itu masih budak. Tapi bebas karena bukan dibebaskan, bukan dilepaskan. Tapi memang sudah tidak ada lagi perbudakan. Jadi Imam Bukhari itu keturunan dari para budak yang tidak pernah dibebaskan. Saking susahnya hidupnya Imam Bukhari. Tapi coba lihat, baca hadis sekarang. Harus ada Imam Bukharinya. Rawahu siapa? Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari. Sahih Bukhari. Karya-karyanya. Umur 10 tahun sudah hafal Quran. Sudah hafal kitab-kitab. Subhanallah. Sampai akhirnya hafalannya kuat sekali Imam Bukhari. Apa rahasianya Imam Bukhari? Bisa banyak karyanya? Satu. Imam Bukhari itu termasuk orang yang puasanya banyak. Ketika ditanya Imam Bukhari, puasa apa engkau? Puasa saumud dahr. Jadi ada puasa-puasa wajibnya doang. Puasa Ramadan. Kalau naik lagi sedikit tingkatnya, tambah 3 hari setiap bulan. Namanya Ayyamul Bid. Kalau naik lagi levelnya, tambah lagi. Apa itu? Senin Kamis. Kalau naik lagi levelnya, tambah lagi. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Apa itu puasa? Apa itu? Puasa Daud. Kalau naik lagi levelnya, namanya Shaumud Dahar. Puasa apa itu? Puasa setiap hari kecuali hari Lebaran 2, Idul Fitri Adha, dan juga hari Tasyrik 3 hari. Berarti cuma 5 hari liburnya dalam setahun berpuasa. Itu juga namanya saumu, puasa jomblo. Kan kata Nabi, kalau kau sudah sanggup menikah, menikahlah. Kalau kau tidak menikah, puasalah. Berarti puasa setiap hari adalah puasa jomblo sampai dia menemukan jodohnya. Kalau udah tidak bisa tahan nafsunya, maka berpuasalah. Sampai kapan saya puasa Ustaz? Sampai ketemu jodohnya. Puasa dahar, puasa tiap hari. Tapi puasanya Imam Bukhari termasuk puasa yang beneran puasa. Kalau dia sahur hanya kacang-kacangan kurma, buka puasanya pun hanya kacang-kacangan kurma. Ditanya, wahai Imam Bukhari, kenapa kok seperti itu? Rahasianya Imam Bukhari. Kenapa kok seperti itu? Kata Imam Bukhari, haya'an minallah, saya malu kepada Allah. Malu gimana? Saya malu kepada Allah ketika nanti ditimbang amalku di akhirat, ditimbang umurku di akhirat, saya lebih banyak ke WC dibandingkan ke majelis. Ditanya, kenapa kau sedikit makan wahai Imam Bukhari? Karena saya malu sama Allah ketika ditimbang nanti umurku, saya lebih banyak ke toilet dibandingkan ke majelis ilmu. Subhanallah. Maksudnya apa? Semakin banyak makan, semakin banyak ke toilet. Apalagi kalau perempuan ke toilet, tidak bisa sendirian, mesti ajak teman. Heran juga kami laki-laki itu ya. Kenapa harus pakai teman ya? Jadi subhanallah, rahasianya Imam Bukhari. Tidak mau buang-buang waktu. Nah, Imam Bukhari ditanya, apa resepnya engkau bisa seperti itu? Kata Imam Bukhari, saya tidak menemukan resepnya sukses berilmu dan berkarya kecuali 2. 1, tekad yang kuat, niat tadi.
Innamal a'malu bin niat. Kalau udah niat ke sini mah, mau nggak tidur tadi malam tetap ke sini dia. Saya yakin ada nggak tidur ini nonton Barcelona imbang. Ada yang tidak tidur ini nonton dulu tadi malam Atletico kalah, Barcelona imbang. Kenapa Ustaz tahu? Karena saya juga tidak tidur. Saya takut bablas. Tidur cuma setengah jam bangun, minta tolong bangunin ya. Ya Ustaz tolong bangunin. Tak khawatir kita. Saya baru datang dari Jakarta jam 9 malam. Subhanallah. Kalau memang niatnya mau hadir ya pasti. Kalau niatnya mau sholat subuh berjamaah di masjid setiap hari pasti. Kenapa? Emang udah niat. Ada nanti bertanya, Ustaz kenapa ya saya udah pasang alarm, udah pasang ini. Ya memang kau pasang alarm tapi alarmmu di dekatmu. Jadi kalau udah bangun, 5 menit lagi 5 menit lagi. Masih bisa, 10 menit, masih bisa. Astagfirullah jam 12. Masih bisa, berarti tidak ada niat. Tapi kalau sudah niat kuat, mesti dilakukannya. Saya melihat beberapa di sini niat kuat, Masya Allah. Ada yang mesti masuk kerja, mampir dulu dia pengajian subuh, Masya Allah. Yang pakai baju lambang A itu Avengers ya. Ada juga yang mungkin mau ada kegiatan lain tapi karena niatnya kuat. Imam Bukhari bilang tidak ada kekuatan niat kuat. Kekuatan niat itu yang membuatmu pasti kalau niat saya harus punya karya, saya harus punya ilmu, saya harus begini, saya harus begini. Kata Al-Quran apa? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Banyak orang nanti pengen dikembalikan muda, tapi apa kata Al-Quran? Sesungguhnya kalau dikembalikan dipanjangkan umurnya sampai tua, itu pasti akan menjadi anak kecil lagi. Beda sudah. Jadi kalau kau masih muda, ketika kau masih muda hobimu baca Quran 1 juz 1 hari, ketika nanti kau sudah tua, tidak kuat lagi 1 juz 1 hari karena sudah sakit pinggang, sakit apa, kau baca 1 lembar 1 hari, sudah terhitung 1 juz. Waktu kau muda, kau tahajud 8 rakaat tiap malam karena kau kuat. Ketika kau sudah tua, sudah tidak kuat lagi lututmu sholat, udah 70 tahun umurmu, maka terhitung 8 rakaat meskipun kau cuma sholat 2 rakaat. Sebaliknya, kalau waktu muda engkau tidak pernah ibadah, waktu tua baru kau mau ibadah, ya sudah segitu-gitu aja. Ibaratnya orang yang kerja, waktu muda dia investasi banyak, waktu tua dia kerja sedikit sudah banyak hasilnya. Kenapa? Udah jadi komisaris. Banyak. Tapi waktu muda dia males, maka waktu tua baru bekerja, ya berapa kerjanya? Segitu aja upahnya. Makanya mumpung masih muda, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, atau muda sebelum tua. Jamaah, niat, harus niat, tekadnya harus kuat. Karena ada lagu di TikTok itu viral tuh. Apa itu? Kan ku arungi 7 laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Kenapa bisa begitu? Tekadnya kuat. Kan ulangi, pasti kamu story kan, ulangi dulu, ulangi, kamu story kan, ulangi dulu, ulangi dulu. 1, 2, ter. Kalau niat kuat itu apapun pasti diterjang. FYP nih. Kalau niat kuat apapun pasti diterjang. Seperti lagunya Nadif tuh. Kan ku arungi 7 laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Gunung kau daki, lautan kau seberangi, masjid kau skip. Gunung dia mau daki, lautan dia mau seberangi, Masjid Al-Akbar dia lewati begitu saja, lari pagi di luar. Subhanallah. Itu niatnya, tekadnya kuat. Kata Imam Bukhari. Yang kedua, dah cukup itu. Yang terlalu panjang, kalau panjang dah FYP. Kalau panjang sekali udah FYP biasanya. Yang kedua apa? Yang kedua kata Imam Bukhari, tidak ada yang lebih mudah menguatkan hafalan kecuali dawam, yakni sesering apa engkau melihat daripada ilmu yang kau inginkan. Semakin sering kau lihat, maka semakin engkau akan mendapatkan daripada lengketnya hafalan itu. Sama seperti kita. Apa sekarang yang tidak pernah terlepas dari kita? Apa? HP. Ada di sini yang kalau WA masih dia lihat hurufnya. Di sini A, di sini U, di sini kayaknya udah enggak.
Kenapa bisa sehafal itu sama keyword HP-nya, keyboardnya? Karena sering banget sama HP-nya. Ke masjid bawa HP, ke kamar bawa HP, bahkan naudzubillah ke kamar mandi bawa HP. Saya tuh bilang naudzubillah tapi saya bawa HP. Kenapa? Karena saya pernah kejebak di kamar mandi mertua. Masuk aku di kamar mandi mertua aku, pas ku kunci tidak bisa dibuka. Pas keluar dari sana kata mertua aku, makanya kalau masuk WC itu bawa HP. Saya bilang bertentangan kayak sama ajaran Islam tapi masuk akal juga. Ya, sering bahkan sekarang orang subhanallah lebih khusyuk HP-nya daripada dia. Orang bahkan sekarang di tempat yang paling sakral HP. Di mana itu? Dekat Ka'bah. Dulu orang kalau tawaf menangis. Labbaik Allahumma labbaik, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Nangis. Kalau sekarang subhanallah walhamdulillah wa la. Dianya tidak menangis, statusnya yang menangis. Alhamdulillah selesai umroh pertama. Hiks. Dulu kita melihat orang dikuburin, orang disolatin, orang nangis kita. Sekarang orang dikuburin, HP-nya secara langsung dikuburin, udah ndak nangis dia. HP-nya di situ, statusnya yang menangis. Lebih banyak menangis HP-nya daripada dirinya. Makanya kata Imam Bukhari, sesering apa tergantung bagaimana seringmu melihat itu ilmu, seringmu melihat itu pelajaran, maka engkau akan menghafalkannya. Jadi kalau tips menghafal cepat apa kata Imam Bukhari? 1. Niat yang kuat. 2. Rajin deres, rajin murojaah, rajin melihatnya. Ada seorang ulama menjadi ulama disebabkan karena apa? Disebabkan karena seringnya mengulang-ulang hafalannya. Satu hafalan dia ulangi 1000 kali. Nah, kita, Ustadz kenapa ya dulu saya hafal surah Ar-Rahman sekarang enggak ya? Ya jarang kau pakai. Kalau sholat itu terus kuliah kulhu kuliah. Walaupun kuliah kulhu itu adalah utama, ya mulia. Surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu salah satu sunnahnya dibaca di Kamis Maghrib, malam Jumat. Kamis Maghrib baca kuliah kulhu itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biar surah yang lain dipakai sepanjang apapun tidak akan melebihi daripada keutamaannya kuliah kulhu kalau dibaca di Maghrib Jumat, Maghrib Kamis. Kenapa? Karena Nabi bilang shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti mana kau lihat aku sholat. Saya dapat riwayat bahwa Nabi membaca Kamis Maghrib itu adalah kuliah kulhu, maka saya baca itu juga. Berarti sholatnya karena dia ngikuti Nabi maka pahalanya lebih banyak dibandingkan orang yang sholat baca tabarok, dibandingkan orang yang sholat baca alif lam mim, dibandingkan orang yang sholat baca Ali Imran. Kenapa? Baca Ali Imran karena dirinya sendiri. Kalau yang baca kuliah karena ngikutin Nabi, berarti pahalanya double. Udah sholat juga ikutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, sudah berapa? 1. Ilmu. 2. Niat. 3. Rajin mengulang-ulang, murojaah. Yang keempat, kayaknya udah habis waktuku. Ini terakhir sudah. Tidak ada satupun orang sukses yang saya temui, baik dia sudah sukses di usia muda ataupun dia sukses di usia lanjutnya, tidak ada satupun saya alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah keliling Indonesia, tidak ada satupun orang sukses yang saya temui kecuali dia adalah anak yang berbakti pada orang tuanya. Tidak ada satupun anak sukses yang kutemui pribadi alhamdulillah kecuali dia adalah orang yang memuliakan orang tuanya. Dan ini ternyata terdapat di dalam Al-Quran. Rahasia suksesnya Rasulullah diajarin doa sama Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
Salah satu doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, yaitu Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nabi Nuh alaihi salam usianya panjang, usia dakwahnya saja 950 tahun, belum usia aslinya. Ada yang mengatakan 1000 tahun lebih. Doanya juga adalah doa untuk orang tua, banyak doa untuk orang tua. Maka kalau kau mau menjadi Gen Z yang sukses, penuh karya, penuh ilmu, jangan pernah kau lupa mendoakan orang tuamu. Dikatakan bagaimana seorang anak mendoakan orang tuanya, maka anak tersebut minimal mendoakan 5 kali di setiap sholatnya. Habis sholat 5 kali baca doa orang tua. Caranya, 1, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 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 Yang kelima terakhir bacanya begini, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau yang 4 di awal wali-wali daya, yang kelima terakhir wali-wali dia. Apa bedanya? Kalau wali-wali daya, ya Allah ampuni aku dan bapak mamaku. Tapi kalau wali-wali dia, ya Allah ampuni aku dan orang tuaku, orang tuanya orang tuaku, orang tuanya orang tuanya orang tuaku, sampai terakhir yang muslim kena semuanya. Makanya kalau Pak Kiai berdoa, Allahumma ufir lana dzunubana wali-wali dina, bukan wali-wali daina, tapi wali-wali dina. Kenapa dina? Supaya kena semua, bukan hanya orang tua kita, tapi orang tuanya orang tuanya orang tuanya orang tuanya orang tua kita, itu kena semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kenzi Kenzita, luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz Syam El Marusi tadi. Saya lihat Sobat Kenzi Kenzita larut di dalam tausiah beliau. Dan bagi yang tidak mencatat, jangan lupa replay kembali acara ini di Al Akbar TV yang ada di YouTube channel masing-masing untuk mengulang-ulang apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Syam El Marusi. Sobat Kenzi Kenzita, sebelum doa kami haturkan kepada Sekretaris Badan Pengelola Masjid Nasional Al Akbar Surabaya sekaligus inisiator Majelis Subuh Genzi, kepada yang terhormat Al Mukarram Bapak Haji Helmi Muhammad Nur, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Genzi Genzita yang kami cintai, Ustadz Syam, terima kasih atas kerawuannya di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Yang kedua, mohon maaf agenda Genzi kalau biasanya Ahad pertama, sekarang molor menjadi pertengahan bulan karena memang harus saling menyesuaikan dengan agendanya Ustadz. Mohon doanya yang terakhir, kami sedang menyusun untuk setahun ke depan di tahun 2024. Alhamdulillah Ustadz Syam sudah bersedia untuk mengisi di bulan Juli tahun 2024. Masih kurang 11 bulan lagi. Mudah-mudahan kami segera memastikan sehingga Sobat Genzi sudah punya catatan. Bulan Januari siapa, Februari siapa, sampai bulan Desember. Prinsip mudah-mudahan Majelis Subuh Genzi istiqomah ila yaumil qiyamah. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Sekretaris Badan Pengelola Masjid Nasional Al Akbar Surabaya yang sekaligus juga inisiator Majelis Subuh Genzi Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Sobat Kenzi Kenzita, mohon maaf sekali lagi, beribu-ribu mohon maaf karena waktu juga kita tidak bisa membuka sesi tanya jawab. Untuk itu bagi yang ingin bertanya silakan DM saja ke Ustadz ya. Wah, nggak sempet nih. Saya minta maaf. Saya tadi berakhir juga karena saya lihat udah ada WO. Ada pernikahan sih. Betul. Jangan sampai gara-gara kita terlambat orang halal. Padahal sudah tidak sabar untuk dihalalin kan. Baik, jadi kita haturkan untuk Ustadz Syam El Marusi menutup dengan doa. Mudah-mudahan keberkahan beliau hadir di Surabaya, di Masjid Nasional
Surabaya ini menjadikan kita semua Sobat Kenzi Kenzita semakin bersemangat untuk sholat berjamaah di masjid, baik di Masjid Nasrul Al-Akbar maupun di masjid dekat rumah masing-masing. Yang kedua, barokah kehadiran beliau ke Surabaya, mudah-mudahan Sobat Kenzi Kenzita semua hajat dan cita-citanya diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau di Surabaya di masjid dan ketemu Sobat Kenzi Kenzita semuanya, mudah-mudahan kita mampu menjadi anak-anak muda yang penuh karya. Kepada Al-Ustadz kami haturkan untuk memimpin doa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat wa rizqan tayyiba, kami memohon kepadamu rezeki yang banyak, mudah, halal lagi berberkah ya Allah, wa amalan mutaqabbala, dan terimalah seluruh amal-amal kami ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. Ya Allah, kami datang ke sini membawa dosa-dosa kami, maka jangan engkau biarkan kami pulang dari sini sebelum engkau ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Wala maridan illa syafaita, seandainya di antara kami ada yang datang ke sini dengan sakitnya, jangan engkau biarkan ia pulang dari sini sebelum engkau sembuhkan sakitnya ya Allah. Seandainya ada yang tidak datang ke sini karena sakitnya, maka engkaulah yang maha menyembuhkan ya Allah. Begitu pula orang tua kami ya Allah yang sedang sakit, maka engkaulah yang maha menyembuhkan, engkau pula yang maha penyayang ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, di antara kami ada yang sedang susah, maka mudahkan urusannya ya Allah. Di antara kami ada yang belum punya keturunan, maka berikan keturunan yang saleh dan salihah kepadanya ya Allah. Di antara kami ya Allah ada yang orang tuanya sedang sakit, maka sembuhkan ya Allah. Ya Allah, orang tua kami ya Allah panjangkan umurnya, jikalau sudah meninggal maka terangkan kuburnya dengan keberkahan kami ngaji subuh ini pagi ini ya Allah. Jadikanlah sebagai penerang kubur daripada orang tua kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Bapak kami ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Ibu kami ya Allah, ampuni dosanya, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan di dunia ini ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebahagiaan di akhirat bertemu dengan Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana engkau kumpulkan kami hari ini di sini, maka kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus. Wa qina adzaban nar, ya Allah masukkan kami ke dalam syurgamu bi ghairi hisab, tanpa harus mampir ke nerakamu ya Allah. Allahumma rzuqna ziyaratal masjidil haram. Ya Allah, hari ini kami berziarah ke Masjid Al-Akbar, maka mudahkan juga kami untuk berziarah ke Masjidil Haram. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami berangkat haji ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wa ziyaratal Masjidin Nabawi wa Masjidil Aqsa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan masih terjaga wudhunya, bisa langsung sholat sunnah duha 2 rakaat. Habis itu minta sama Allah, ya Allah berikan saya kekayaan yang saya tidak takut miskin lagi setelahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu hadi ila siratal mustaqim. Semoga ada berkahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sobat Kenzi Kenzita rahimakumullah.
Demikian tadi kajian Majelis Subuh Genzi episode ke-7 di bulan Desember 2023 bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Syam El-Marusi Al-Hafidh dari Jakarta. Sobat Genzi Genzita, jangan lupa hadiri setiap bulan, insya Allah istiqomah di Ahad pertama di setiap bulannya. Kita bersama-sama hadir di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk mengkaji dalam Majelis Subuh Genzi. Atas nama seluruh kru yang bertugas pada pagi ini, mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita jumpa lagi insya Allah di bulan depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.